Jika pikiranmu kacau, kalut seperti tanpa arah, jangan buru-buru menghilangkan rasa itu. Tenanglah sejenak, tarik nafas dan diam. Mungkin ini bukan kekacauan, mungkin ini bisa jadi adalah panggilan untuk kembali. Karena seringkali Allah membiarkan pikiran kita lelah agar hati kita sadar bahwa selama ini kita sudah terlalu jauh. Allah tidak membebani seseorang melebihi batas kemampuannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Kamu mungkin merasa tidak kuat, tapi Allah tahu kamu masih mampu. Kamu mungkin tak mengerti kenapa semua terasa berat, tapi Allah sedang menata ulang hidupmu dengan cara yang hanya bisa dipahami dalam diam. Duduklah, tak perlu menjelaskan apapun, tak perlu menjawab semua pertanyaan yang ada di kepalamu. Pejamkanlah mata dan ucapkan pelan-pelan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Ulangi lagi, bukan untuk memaksa tenang, tapi untuk ingat bahwa kamu tak sendiri. Mungkin kamu tak butuh solusi, mungkin kamu hanya perlu berserah, karena Allah tidak selalu memberi jalan keluar lewat logika. Terkadang Dia hanya ingin kita untuk tunduk, lalu membiarkan Dia yang menggenggam semuanya. Wahai jiwa yang bingung, kamu tak harus tahu kemana harus melangkah. Kamu hanya perlu melangkah kepadanya di dalam doa, di dalam sujud, dan di dalam air mata yang tak bisa dijelaskan kepada siapapun. Pikiranmu boleh kacau, tapi ruhmu tahu jalan untuk kembali. Allah tidak menunggumu menjadi kuat, tapi Dia hanya menunggumu untuk jujur dan berkata, Ya Allah, aku lelah, peganglah aku. Dan dari situ segalanya bisa akan berubah. Jangan menyerah. Kekacauan ini mungkin adalah awal dari ketenangan yang sejati. Bukan karena semuanya akan beres, tapi karena hatimu akan kembali kepada pemiliknya. Tenanglah, Tuhan tidak pernah jauh, kamu hanya perlu kembali. Dan jika kamu merasa langkahmu lambat, ingatlah, bukan kecepatan yang Allah nilai, tapi keikhlasan dalam setiap langkahmu. Rumi pun pernah mengajarkan kita, bahkan ketika engkau merasa jauh, kamu tetap berada di dalam pelukannya. Jiwa yang sedang bertanya tak perlu peta untuk yang rumit, cukup satu arah menuju kepada sujud, karena disitulah seluruh jawaban dilahirkan tanpa suara. Syekh Abu Madian pernah berkata, ketika engkau tidak tahu lagi bagaimana untuk berdoa, cukup hadirkan hatimu di dalam diam, dan Tuhan akan mengerti segalanya. Biarkanlah air matamu menjadi saksi bahwa engkau tidak menyerah, engkau hanya belajar untuk berserah. Terkadang Allah meruntuhkan dinding harapan dunia agar kita membangun harapan yang hanya tertuju kepadanya. Apapun yang kamu rasakan hari ini bukan tanda bahwa kamu itu gagal, tapi mungkin Allah sedang mengubahmu agar engkau tak hanya bertahan, tapi tumbuh dengan akar iman yang lebih dalam. Engkau tak perlu menjadi sempurna, cukuplah engkau menjadi jujur di hadapannya. Itulah ibadah yang tak bisa dilihat manusia, tapi disambut langit dengan penuh cinta. Jangan terburu-buru untuk menuntut tenang. Terkadang gelombang itulah yang akan mendekatkan kapal kita kepada pelabuhan yang lebih dalam, keintimannya dengan Tuhan. Dan pada akhirnya engkau pun akan memahami bahwa segala yang tampak menghancurkanmu justru sedang menyelamatkanmu. Karena jalan menuju Tuhan tak selalu lurus, terkadang ia melingkar, menanjak dan penuh duri, agar setiap langkahmu bukan sekedar perjalanan, melainkan penyucian jiwa.
Jangan takut untuk merasa kosong. Kosong bukan berarti hampa. Kosong adalah ruang yang disiapkannya untuk diisi dengan cahaya. Wahai jiwa yang letih, tak ada perjalanan yang sia-sia bila kamu melangkah dengan niat kembali. Bahkan tangisanmu malam ini adalah bagian dari doa yang belum selesai, dan Allah tak pernah menolak hamba yang datang dengan air mata. Biarlah dunia ini tak tahu gelisahmu asal langit mendengarnya. Biarlah manusia tak mengerti asal Tuhan memelukmu dalam diam yang paling dalam. Karena hakikat pulang bukan hanya kembali dari sesaat, tapi kembali membawa hati yang luluh dan meletakkannya di hadapannya tanpa sisa gengsi dan ragu. Lalu dari situ kamu akan melihat bahwa semua luka yang jatuh, semua kekacauan hanyalah jalan sunyi menuju damai yang abadi. Dan ketika kamu setelah sampai, bukan di tempat, tapi dirasa, kamu tak akan bertanya lagi, kenapa aku harus melalui semua ini? Karena hatimu akan tahu jawabannya. Agar kamu mengenalnya bukan sebagai nama, tapi sebagai satu-satunya tujuan. Sebab di balik semua yang goyah, ada satu yang tak pernah berubah, yaitu kasih-Nya. Dan pada saat itu, kamu akan menyadari bahwa bukan jawaban yang selama ini kamu cari, melainkan pelukan dari Yang Maha Mengerti. Ibnu Qayyim pernah berkata, kapanpun Allah menutup satu pintu untukmu, itu karena Dia ingin membuka pintu yang lebih dalam yang tak bisa dilihat oleh mata, terkecuali oleh hati yang sabar. Dan engkau yang hari ini mungkin masih menangis akan menjadi saksi bahwa tidak ada air mata yang sia-sia jika jatuhnya karena rindu untuk pulang kepadanya. Teruslah berjalan, meski pelan, meski gemetar, karena Allah tidak menilai dari seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa jujur niatmu untuk melangkah kembali kepadanya. Barangkali jiwa yang paling dekat dengan Tuhan adalah yang paling hancur berkali-kali. Namun setiap kali terjatuh, ia tetap memilih untuk kembali untuk bersujud. Maka jika hari ini kamu merasa kehilangan segalanya, ketahuilah itu bukanlah akhir. Itu hanyalah awal dari perjalanan pulangmu kepada Yang Maha Menerima. Hati yang tenang adalah tempat cahaya Tuhan bersemayam. Jika renungan ini menyentuh hatimu, jangan hanya diam dan pergi. Bantulah kami untuk tekan like, komen, dan subscribe channel Hidayah Hamba. Karena setiap pertolongan kecil dari kamu adalah bantuan berharga yang mungkin bisa menyelamatkan jiwa yang lain. Sampai jumpa kembali di renungan-renungan berikutnya di jalan pulang menuju cahaya ilahi.